Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Nah, semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah transportasi pada riset operasi. Nah, seperti apa itu masalah transportasi yang ada? Mari kita simak baik-baik video ini. Kita mulai. Oke. Masalah transportasi yang sering terjadi kira-kira ya seperti ini. Tujuannya atau fungsinya adalah memecahkan masalah pengiriman komoditas dari suatu sumber, misal pabrik, ke tujuan. Tujuannya misalkan di sini gudang. Nah, kemudian untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Oke, produk yang sama ya. Ini tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Kemudian selanjutnya memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan serta scheduling produksi. Nah, itu beberapa masalah yang sering terjadi. Nah, untuk video ini kita akan membahas nanti adalah BFS atau solusi awal. Jadi kita belum mencari yang optimum untuk video kali ini. Tujuannya adalah agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin ya. Sebagai pebisnis ini otomatis kita butuh yang namanya biaya yang seminimal mungkin. Kemudian memecahkan permasalahan distribusi ya biasa ya sini. Kemudian memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi dan lain-lain di situ. Bisa kalian baca sendiri. Yang ciri-ciri utama di sini terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu ya, jelas sekali ya. Kemudian kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu, jelas. Kemudian yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Kemudian ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke tujuan besarnya tertentu. Jadi dimulai dari barang komoditinya jumlahnya tertentu untuk setiap sumber. Jadi produksinya seberapa harus diperjelas. Kemudian permintaan barangnya atau komoditinya itu juga harus diperjelas di sini. Besarnya tertentu itu maksudnya diperjelas itu ya. Nilainya berapa. Nah, kemudian komoditi yang dikirim atau diangkut itu di sini ya kapasitasnya harus jangan lebih, jelas sekali ya. Kemudian ongkos pengangkutan ya juga harus ada ongkos pengangkutannya. Misalkan dari pabrik ke gudang kita gunakan trailer, nah kita nyewa trailernya itu berapa, sebetulnya seperti itu. Kemudian kendala, semua permintaan tujuan atau tujuannya harus terpenuhi ya. Sebagai pebisnis otomatis ya kita harus memenuhi permintaan tersebut. Kemudian sumber tidak akan mengirimkan komoditas melebihi kapasitas yang dimiliki. Ya, ini jangan sampai kita melebihi kapasitas produksi kita. Ya, ibaratkan kalau kita suatu mesin melebihi kapasitas mesin tersebut, apa yang terjadi? Mesinnya jebol. Begitu juga kalau kita punya kapasitas terhadap diri kita sendiri, kita melebihi kapasitas itu, kita belum dilatih ya, apa yang terjadi? Ya, kita pun drop kesehatan kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Yang kita punya contoh di sini ya dalam bahasa Inggris ya, kalian baca sendiri. PowerCo has 3 electric power plants that supply di sini mensuplai 4 kota. Ini tujuannya, demand-nya nanti di sini adalah kapasitas produksinya, supply-nya ya. Its power plant can supply the following numbers of kilowatt hour. Oke, dalam kilowatt hour. Oke, power plant yang pertama itu 30 million, plant kedua 50 million, plant ketiga 40 million ya tadi ya di sini ya. Has 3 electric power plants. Kita lihat apa satu ntar. The peak power demand in this city. Oke, sama ya. KWH. Oke, permintaan dari city 1 40 million, city 2 20 million, city 3 30 million, city 4
30 million. Kemudian the cost of sending 1 million kWh of electric. Dalam tabel kita lihat tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini. Ini sumbernya, produksinya, kita barangnya apa saja. Plan 1 plan 2 ini kan listrik. Nah, di sini tertera supply-nya. Plan 1 35, plan 2 50, plan 3 40 dalam million kWh. Kemudian demand-nya untuk City 1 45, City 2 20, City 3 30, City 4. Nah, ini biaya pengirimannya 8, 6, 10, 9, 12, 13, 2 dan seterusnya itu ya. Cost-nya, shipping cost. Nah, solusinya adalah kita akan mendefinisikan sebuah variabel untuk setiap power call tadi. Karena power call ditentukan berapa power, kita definisikan seperti ini. I untuk I, EI 1 2 3 dan C segini. Nah, apa itu IC? Sini number of million kWh produced at plant I, ya. I adalah plant, C-nya adalah city. Nah, karena kita ada plan 1 ke city 1, city 2, city 3, city 4, plan 2 ke city 1, city 2, city, nah, dan seterusnya ya situ. Jadi plan I yang satu-satu itu berarti plan 1, ini plan 2, ini plan 3, ini yang satu belakang itu ada yang belakang atau yang bagian apa ini kolom itu yang city-nya. Ya, dinyatakan seperti itu. Ya, kali baca udah paham ya, semoga ya. Nah, constraint-nya ini kita bagi dua, ada supply constraint sama demand constraint. Ya, supply constraint kan jangan melebihi, berarti maksimalnya segitu 35, 50, 40 sesuai ini tadi 35, 50, 40. Kemudian demand constraint atau kendala permintaannya ya berarti minimal segitu 5, 20, 30, 30. Oke, ada supply constraint sama demand constraint, yang penting itu dulu ya. Dan dinyatakannya pakai tabel seperti ini. Nanti ini cukup penting. Nah, ini secara umum deskripsi permasalahan transportasi. Nah, ada sebuah himpunan M dengan sebanyak M supply points yang akan dikirimkan. Nah, di sini M-nya ada berapa? Untuk supply points-nya ada 3. Maka kita sebut M-nya 3. Kemudian di sini supply 1 segini, supply 2 segini, supply 3 segini. Benar ya. Kemudian ada himpunan permintaan, demand point ya. Permintaannya ada 4. Permintaan pertama, permintaan kedua, permintaan ketiga, dan permintaan keempat. Nah, kemudian dinyatakan di sini each unit produced at supply point E and shipped to demand point G incurs a variable cost of CIC. Ini variable cost CIC. Nah, misalkan C12 itu adalah power plant 1 ke city 2. Ya, ini supply-nya, ini demand-nya. Yang depan atau baris itu menyatakan powernya, supply-nya ya. Yang kolom itu menyatakan demand. Ini supply, ini demand. Jadi SD itu ya. Kemudian andaikan XIJ adalah number of unit shipped from supply points E to demand point G, then the general formulation of transportation problem is, nah tadi CIC itu menyatakan cost-nya. Nah, ini XIJ adalah menyatakan jumlah unit yang akan dikirim dari poin I ke poin J, atau dari pabrik ke gudang, atau kita di sini ke city, tujuannya seperti itu. Supply constraint bisa ditulis seperti ini, demand constraint bisa ditulis seperti ini.
Nah, ketika supply jumlah supply sama dengan jumlah demand, itu kita sebut sebagai balance transportation problem, masalah transportasi yang seimbang. Oke ya, ini yang utama yang akan kita bahas adalah yang transportasinya seimbang. Nah, kemudian kita menyambungkan transportasi jika jumlah ini supply-nya sama dengan nih jumlah demand-nya melebihi jumlah permintaannya. Ya, ini bisa kalian baca sendiri, total supply melebihi total demand. We can balance a transportation problem by creating a dummy demand points that has a demand equal to the amount of excess supply. Nah, kemudian jika berkurang, creating dummy supply point. Nah, di mana? Ya, ini di supply. Kalau sini tadi yang dummy demand points. Sini yang kurang itu adalah di supply-nya. Oke. Nah, kita buat tabel. Jadi permasalahan tadi bisa kita buat tabel seperti ini. Ada city 1, city 2, city 3, city 4. Sini ada di luar tabelnya ya. Tabel utamanya, supply-nya di luar, demand-nya juga di luar. Plan 1, plan 2, plan 3. Ya, ini hampir sama kayak tabel tadi, cuma ini lebih. Ya, nanti untuk kita menggunakan metode yang akan kita gunakan untuk menghitung solusi awalnya di sini. Ini cara langkah-langkahnya di situ. Kita lanjut. Nah, yang paling utama di sini adalah kita akan mencari basic visible solution, artinya solusi awal. Kalau kita pakai menggunakan metode grafik, ya istilahnya titik-titik yang akan titik-titik ekstrim. Nah, istilahnya seperti itu kalau kita menggunakan metode grafik ya. Ini mirip seperti itu. Nah, mencari titik-titik ekstrim, hanya titik-titiknya aja. Nah, kemudian di sini ya ada 3 metode, ada Northwest Corner Method, Minimum Cost Method, and Vogel's Method. Oke, kita mulai dari Northwest Corner Method. Nah, dari istilahnya sendiri, Northwest, utara, barat. Ya, sesuai dengan posisi arah mata angin. B barat, U utara. Jadi kita mulai dari sebelah kiri atas. Ya, kiri atas. Kita mulai dari sini ya. Ini contoh berbeda dengan yang kasus tadi. Nah, di sini ada permintaan demand 2421, supply-nya 513. Dan di sini ini ya, we do not list the cost. Jadi tidak kita tampilkan nilai harganya, pengirimannya. Mulai dari kiri atas, dari posisi ini. Kita cari X11 di sini. Ya, baris 1, kolom 1. Satu-satunya itu. Nah, kita mulai dari sini. Kita mulai min 2,5. Jadi kita masukkan nilai demand dan supply-nya, permintaan dan penawarannya ke sini ya, 2,5. Kemudian cari yang paling minim sesuai ini ya, minimum 2,5. Mana yang paling minim? Yang paling minim adalah 2. Kemudian 2 kita coret. Kemudian yang bagian ini di sini 5 dikurangi 2 sesuai dengan demand yang udah terambil ya. Demand yang udah terambil ke sini kita kurangkan ke sini. Ya, jadi sini ada 2 X11-nya. Jadilah tabel yang seperti ini. Ya, tabel 16. Jadi 2. Kemudian langkah selanjutnya, step selanjutnya adalah masih posisi kiri atas. Di sini masih udah kecoret kan 2-nya, di sini belum. Jadi 5 kurangi 2 ini jadi 3. Nah, sekarang posisinya adalah ini. Ini yang posisi paling kiri atas. Caranya seperti tadi. Kita masukkan permintaan dan penawarannya 4,3. Kemudian cari yang paling minimum. Ternyata yang paling minimum adalah 3 di sini. Minimumnya adalah 3. Kemudian nah, kita kurangkan ya, 3-nya kita coret ya. Kita kurangkan di sini bagian 4-nya. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Jadilah tabel yang 17 ini. Ya, tabel 17. Oke. Ya, di sini masih 3. Oke,
ya, 3 udah terisi di situ. Nah, kemudian step selanjutnya masih posisi kiri atas. Yang bagian ini kita udah coret, bagian ini belum ya, sehingga kita pilih yang ini, posisi X22. Sama seperti tadi, minimum 1, mana yang paling minimum? Yang paling minimum ya, karena sama, pilih salah satu. Kemudian sesuai tahap proses ini, sebenarnya boleh sama bawah atau ini demand ataupun supply sama aja yang kita coret. Dalam tabel ini yang dicoret adalah yang supply-nya. Jadi supply kita coret, masukkan ke tabel ini, demand-nya ini 1 kurangi 1 ini ya, 1 kurangi 1 di sini jadi 0. Lihat tabel yang 18 ini. 2 3 1. Nah, lalu masih posisi kiri atas yang belum ada coretannya. Selanjutnya ada ini. Ini yang paling minimum berapa? 0,3. Yang paling minimum adalah sini 0, ya kan? Kemudian kalau kita coret 3 kurangi 0, jadilah tabel ini, tabel 19 ya. Tabel 18 saya masukkan kembali supaya lebih mudah memahaminya ya. 2 3 1 0. Oke, dari sini mana yang paling kiri atas lagi? 2 coretan. Yang paling atas adalah ini ya, kayak tadi minimum 2 3. Yang paling minim adalah 2-nya kita ambil, kemudian di 2 kita coret, ini 3 kurangi 2 sama dengan 1, jadilah tabel 20 seperti ini. Nah, berarti dari situ kita peroleh nilai X11, nah berganti ya, X11 sama dengan 2, X12 sama dengan 3, X22 sama dengan 1, X berapa ini? 32 sama dengan 0, X33 sama dengan 0, sorry ini 2. Nah, tuh, jadi angka-angka ini nyatakan ini. Oke, kita lanjut metode selanjutnya, minimum cost method for finding a basic feasible solution. Jadi kita mencari solusi awal. Ini beda lagi dengan yang tadi. Di sini, nah cost-nya kita masukkan 2 3 5 6 2 1 dan seterusnya. Demand-nya seperti itu, supply-nya seperti itu. Nah, kita dengan minimum cost method berarti kita mencari to begin minimum cost method, find the variable with the smallest shipping cost, X, call it XIJ. Manakah yang paling kecil? Di sini mana yang paling kecil? Yang paling kelihatan ya, ini paling kecil. Posisi berapa dia? X22 ya, X22 paling kecil. Nah, oke, di situ udah paling kecil. Caranya mirip dengan tadi. Yang awal tadi apa namanya? Nah, yuk ya cek lagi ya nama awal. Nah, ya mirip northwest ya. Nah, setelah ketemu paling kecil, caranya mirip kayak tadi. Oh, ini tadi angka berapa di sini? Lupa saya. 8. Caranya sama. Minimum antara 8 sama 10. Masukkan angka 8 sini, 8-nya kita coret. 10-nya bagaimana? Dicoret juga. Dicoret, dikurangkan juga. Jadilah 2 di situ ya. Jadi kita kembali di sini. 10 kurangi 8 sama dengan 2. Caranya sama dengan northwest, cuma di sini bedanya kita mulai dari yang cost-nya paling minimum, harganya paling minimum. Oke ya, ini jadi 8, di sini 2. Kita coret. Kemudian cari harga yang paling minimum lagi. Harga yang paling minimum lagi yang mana? Nih, ada dua ini. Saya di sini pilihnya boleh yang atas, boleh yang bawah ya. Saya pilihnya yang ini. X berapa nih jadinya? X21. Itu yang saya pilih. Nah, di sini ada minimum 12. Nah, tentunya yang paling minimum adalah ini 2. Ingat 2, ini saya coret
Sini 12 kurangi 2 jadi 10. Jadi tabel 23 itu. Ini ada 8, sini ada 2. Lanjut lagi. Mana yang paling minimum? Yang atas lagi kan tentunya. Nah, yang atas di sini sama kayak tadi, minimum 5 sama 10. Berarti mana yang paling minimum? 5-nya. 5 kita coret di sini, kemudian 10 ini kita kurangkan. Jadilah tabel yang 24. Nah, lalu mana lagi yang minimum? Di sini ada 3. Tentunya yang 3 yang mana yang kita pilih? 3 yang ini, karena sini masih ada demand-nya. Ada angkanya lah istilahnya seperti itu ya. Ya. Jadi kita pilih berapa di sini? Minimum 15. Ya, di sini 5, ini kita coret. Ya, maaf nggak bisa kita coret ternyata. Kita coret gitu. Ini kita kurangi 5, 10. Jadilah tabel 25 ini. Kemudian cari yang di sini paling minimum lagi. Setelah 3, yang 4 ini. Yang minimumnya harus mikir juga ya. Ini masih ada. Ini udah habis supply-nya, di sini udah habis demand-nya ya, sisanya yang masih ada di situ ya. Ini berarti minimum 4 sama 10, pilihnya adalah 4. Kita coret, ini 10 kurang-kurangnya 4. Jadilah seperti itu. Jadi yang paling akhir ya, ini harus sama nih. Ini menandakan bahwa jumlah demand sama dengan jumlah supply. Sudah sesuai. Jadi ini kita ada X11 sama dengan 5, X21 sama dengan 2, X berapa lagi? 31 sama dengan 5, X22 sama dengan 8, X33 sama dengan 4. Ini dari ini. Oke, selanjutnya Vogel's method for finding a visible solution. Jadi metode Vogel. Saya nggak tahu bacanya Vogel. Ya, tulisannya seperti itu ya. Oke, karena lidah Jawa itu bacanya begitu, ada Vogel, ada Vogel. Ya, bingung jadi bacanya. Oke, kita mulai dari caranya seperti ini. Hitung setiap baris ataupun kolom of penalty equal to the. Jadi ini difference between the two smallest costs in the row or column. Oke, kemudian next find the row or column with the largest penalty. Cari yang penaltinya paling besar. Kemudian choose, pilih first basic variable, the variable in this row or column that has smallest shipping cost. Oke, kita praktek. Beda lagi kasusnya. Yang penting di sini jumlah demand sama jumlah supply harus sama ya, balance. Ini ada costnya seperti itu. Oke, kita mulai jalan dari sini. Tabelnya seperti itu. Nah, kita mencari penaltinya tadi. Ini row penalty atau penalti terhadap baris. Jadi baris pertama di sini kan ada 7, 6, kemudian 8, 6. Nah, kita kurangin aja. 7 kurangi 6, 8 kurangi 6, mana yang paling kecil? Kan tadi suruh pilih, tuliskah ya yang paling kecil. 7 kurangi 6, 1. Kemudian di sini ada 80, 15, 78, 15. Ternyata yang paling kecil adalah ya otomatis 78 kurangi 15. Kemudian di sini 15 kurangi 6, 80 kurang 7, 78 kurang 8, ya otomatis lah. Yang paling kecil di sini 9, yang paling kecil 73 untuk masing-masing kolom ya. Ini untung cuma 2 baris di kolomnya, enak nih perhitungan kolomnya. Oke, setelah itu diapakan? Setelah pemilihan, kita cek kembali di sini, kemudian cari apa nih, row baris ataupun kolom dengan penalti paling besar. Nah, penalti yang paling besar yang mana?
penalti yang paling besar di sini ada main ini 73. Oke ya. Find the row or column with the largest penalty. Baris ataupun kolom, terserah, beri salah satu aja. Nah, di kasus kita yang paling besar adalah di sini, di kolom kedua, kolom ya. Oke, setelah ketemu ini paling besar, kemudian nih, karena disitu ada macam-macam ya. Choose as the first base variable in this row or column that has the smallest shipping cost. Oke, setelah penaltinya paling besar dari sini, mana yang memiliki cost yang paling kecil? Yang ini memiliki yang paling kecil, sehingga kita tulis mirip dengan Northwest lagi, minimum berapa? 10 sama 5 ya. Yang paling minim berapa di sini? Tentunya 5. Nah, 5 kita coret, 10 kurangi 5 seperti itu. Dan hasilnya adalah tabel 29 ini ya. Kita coret, semuanya habis, ini sampelnya sisa 5, sudah diambil di situ. Nah, kita lanjut lagi. Jadi yang bagian ini kita coret dari untuk mencari penaltinya. Yang udah ketemu ini, cari lagi mana yang paling gede penaltinya. Jadi paling gede yang mana sih? Selanjutnya berarti 9, sini 70. Nah, ini sekarang yang paling gede 2. Kenapa kok 2? Karena di sini ini udah kita coret nih, silang nih. Ini nggak bisa kita gunakan begini. Sehingga di sini ada 8 kurangi 6, 2. Kemudian sini ya sih 6, 3 sama ya udah. Ini doang ya. Nah, tadi penaltinya pilih yang paling besar apa yang paling kecil? Yang paling besar. Yang paling besar yang mana? Ini. Kemudian pilih costnya yang paling kecil. Pilih costnya yang ini, 8. Sehingga ini masih sama kayak tadi, minimum dari 5,5. Karena sama, kita tulis 5. Ini kita coret. Oh, boleh ya, bebas ya. 5 kurangi 5, 0, habis. Sehingga di sini hasilnya seperti ini ya, tabel 30. Nah, lalu setelah itu masih sama kayak tadi, row penalti sama kolom penalti ya, sisanya kan ini udah kita coret nih, sehingga di sini nggak ada, sisanya ini 9 row kolom penalti. Ya udah, ini kita pilih mana yang paling kecil costnya ini, sehingga di sini ada minimum 0, 15. Nah, yang di sini pilihnya 0, ini tadi 0. Kemudian kayak tadi ini masih 15 kurangi 0 ya. Nah, di tabel berapa nih? Tabel 31 ya. Yang terakhir ini udah sesuai nih, demand ini udah sama, pilihlah yang paling kecil. Jadi sini 15, habis itu hasilnya, tinggal menghasilkan tabel 32 ini. Nah, kita amati bahwa metode Vogel ini mengabaikan yang X22 dan X23. Mana X22 dan X23? Nih, posisi ini X22, sini X23, karena costnya itu ternyata nih high shipping cost. Ya, ini makin rugi kan kalau kita memakai yang ini, harga yang paling tinggi ya. Kemudian di sini apa yang membedakan antara Northwest, minimum cost sama Vogel ya, dari pivotnya sendiri nanti. Nih, the Northwest corner methods require the least effort ya, usaha paling banyak, dan Vogel methods require the most sini paling sedikit effort, dan sini yang paling banyak effort di Vogel ya. Kenapa kok paling banyak ya? Kita harus menghitung penaltinya dulu. Yang ini ya tinggal
geser-geser aja. Kemudian apa nih? Nah, ini kalian baca sendiri ya. However that when focal method is used to find an initial BFS, jadi untuk mencari solusi awal ini nanti akan lebih sedikit pivotnya dibandingkan jika dengan metode yang lainnya. Untuk alasan ini, the northwest corner and minimum cost method are rarely used to find basic visible solution to large transportation problem. Jadi ini northwest corner dan minimum cost itu ya untuk mencari permasalahan transportasi yang lebih besar. Nah, habis. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.